Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islam madina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Jahri, NIM 2020A1H061. Di sini saya akan membahas tugas kuliah saya, yaitu membahas tentang makalah yang saya kerjakan sebelumnya, yaitu yang berjudul Identitas Nasional pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun ajaran 2021-2022. Nah, langsung saja. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Selanjutnya, identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lambang negara, yaitu Pancasila. Semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk NKRI yang berkedaulatan rakyat. 9, konsepsi wawasan Nusantara. 10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya, apa sih faktor pembentuk identitas nasional? Yaitu terdapat 7 faktor yang penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial, faktor sakral, faktor tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan faktor kelembagaan. Yang pertama kita akan bahas faktor primordial, yaitu yang meliputi ikatan daerah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat, yaitu faktor primordial. Yang kedua yaitu faktor sakral, yaitu terdapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, tokoh. Kepemimpinan para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara dan dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, yang keempat itu Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk menerima perbedaan tanpa menghilangkan ikatannya pada adat, suku bangsa, ras, dan agamanya. Yang kelima itu sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat. Yang selanjutnya, perkembangan ekonomi. Faktor ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, kelembagaan seperti pemerintah dan politik, birokrasi, angkatan bersenjata, pengadulan, dan partai politik. Nah, selanjutnya, sudah tadi kita bahas faktor pembentuk identitas nasional. Yang selanjutnya itu sifat identitas nasional, yaitu dinamis dan khas adalah sifat dari jati diri bangsa. Sejatinya, pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa dihadapkan dengan tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila tidak dapat dipertahankan, maka akan menjadi kacau, bahkan akan lebih mudah dikuasai oleh negara lain. Oleh karena itu, suatu negara harus mempertahankan sifatnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa.
Identitas nasional atau jati diri bangsa pada hakikatnya merupakan penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Identitas adalah berarti ciri-ciri, sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikan serta membedakan dengan hal-hal lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural serta memiliki semangat, cita-cita, tujuan, dan ideologi bersama. Untuk lebih memahami tentang identitas bangsa Indonesia adalah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa Indonesia sekaligus memunculkan rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan yang sangat diperlukan untuk membangun serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, seperti itu adalah penjelasan saya tentang identitas nasional. Baik, sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hanyalah miliknya dan kekurangan datang dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.